Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, dan para pendengar radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya sampai kematian itu mendatangi kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas berikutnya dalam kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, yaitu ibadah toharah, bersuci. Yaitu berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan atau hal-hal yang tidak disukai ketika mandi. Yaitu yang pertama adalah al-israfu fil ma'i, yaitu berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air dari kebutuhan yang sewajarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai sikap yang berlebih-lebihan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai sikap mubadzir dalam segala hal. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tubadzir wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu berbuat mubadzir, yaitu berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah saudara syaitan. Dan Allah juga melarang sifat israf ini, ya.
Allah tidak menyukai ya sifat berlebih-lebihan ini dan orang-orang yang melakukannya. Ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi, dikabarkan beliau mandi terkadang dengan satu sa' sampai 5 mud. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu atau kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdadin wa yatawaddau bil muddi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. 1 sa' sampai 5 mud. 5 mud itu adalah 1 sa' lebih 1 mud, demikian. Ya. Jadi 1 sa' sampai ya 1 sa' lebih, kurang lebih gitu. Yaitu 1 sa' lebih kurang 1 sa' lebih 1 mud, demikian. Wa yatawaddau bil muddi, dan beliau berwudu dengan 1 mud, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah harus dan wajib untuk mandi dengan kadar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mandi? Maka kita katakan tidaklah wajib, ya, tidaklah wajib untuk mandi seperti Rasulullah mandi di dalam takarannya. Begitu juga dalam berwudu dengan takarannya Rasulullah SAW. Bahkan ya dianjurkan, ya bukan wajib tapi dianjurkan bagi orang yang cukup bagi dirinya mandi dengan 1 sa' atau 1 sa' lebih 1 mud, maka silahkan. Begitu juga ketika berwudu dia cukup dengan 1 mud ya air, maka ini dianjurkan baginya. Namun tidaklah mengapa dan tidaklah dosa bila dia menambah ya melebihi dari takaran tersebut bila memang dibutuhkan, demikian ya. Rasulullah pernah mengatakan al-ghuslu sa'un wal wudu'u muddun, ya. Mandi itu 1 sa', wudu itu 1 mud, demikian ya. Hadis ini hadis yang disahihkan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Jami' As-Shaghir, demikian. Nah, para ulama mereka menjelaskan ya bahwasanya hal itu dianjurkan ya untuk mengikuti takaran mandi dan wudunya seperti takaran dan mandi wudunya Rasulullah SAW, mandi dan wudunya Rasulullah SAW, yaitu bagi siapa saja yang takaran atau ukuran badannya seperti badannya Rasulullah SAW, ya. Tentunya berbeda bagi orang yang lebih gemuk, ya. Tentunya berbeda bagi orang yang gemuk, ya. Begitu juga mungkin berbeda bagi orang yang kulitnya lebih kering, karena dia harus lebih banyak untuk ya meratakan air tersebut ke seluruh tubuhnya. Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan yusannu an yakuna ma'ul ghusli sa'an wa huwa 5 artalin wa sulusin bil Baghdadi. Dianjurkan atau disunnahkan air mandi itu adalah 1 sa', yaitu seukuran ya 5 liter 5 liter sepertiga, itu 5
sepertiga liter begitu ya. Itu untuk liter Baghdad. Wa ma'ul wudu'i muddan, dan air wudu itu adalah 1 mud. Fa inna qasa wa asbagha ajza'ah. Maka apabila kurang dari itu dan bisa menyempurnakan, maka itu mencukupi. Wa in zada kana israfan, ya. Kalau melebihi dari itu, maka itu merupakan bentuk tindakan israf, yaitu berlebih-lebihan. Wa hadza fi man badanuhu ka badanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam nu'umatan wa nahwaha, ya. Ini tentunya untuk orang yang badannya seperti badan Nabi Al-Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sifatnya, ya, dan yang lainnya. Wa illa zida wa nuqisa, ya, laiqun bil hali, ya. Kalaulah tidak, maka bisa ditambah atau dikurang, ya, sesuai dengan kondisi, demikian, ya. Nah, begitu kata beliau. Baik, jadi ya logikanya kita katakan kalau ada orang yang badannya besar, maka tentunya dia butuh air lebih banyak. Nah, seperti itu. Yang jelas jangan berlebih-lebihan, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hal yang dimakruhkan juga ketika mandi adalah, ya, mandi di tempat yang bernajis, ya. Ini mengapa demikian? Maka karena ini akan membuat terciprati dengan najis pula. Nah, seperti itu. Baik, ya, tempat yang memang bernajis, ya, tempat tersebut bernajis. Dikhawatirkan maka akan kecipratan dengan najis. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini adalah, ya, hal yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu mandi dengan sisa air mandi istri, ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada pendapat yang mengatakan, ya, bahwasanya memang dilarang berdasarkan hadis yang dinilai sahih, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, yaitu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw yaghtasilu ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an." Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang bunyi seperti ini, ya. Rasulullah melarang wanita itu mandi dari sisa air laki-laki istrinya, dan seorang suami, ya, atau laki-laki itu mandi dari sisa air istrinya, dan hendaklah mereka mandi bersama-sama, demikian. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai dengan sanad yang sahih. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang menyatakan bahwasanya mandi dari air sisa pasangan, ya, larangan di sini dibawakan kepada kemakruhan, ya, dibawakan kepada kemakruhan.
Hal ini dibawakan kepada kemakruhan, bukan dibawakan kepada larangan. Ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mandi itu dari air sisa istri. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Bahwasanya ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengkabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mandi dari sisa ya Maimunah radhiyallahu anha. Hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya, ada kesan memang pertentangan di antara hadis ya larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mandi dari air sisa ya istri atau suami istri yang mereka mandi dari air sisa masing-masing pasangan mereka. Namun di sisi lain ada hadis di mana Rasulullah dikabarkan mandi dari sisa Maimunah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagian ulama seperti Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini, beliau berpendapat bahwasanya hukumnya adalah makruh ya, mandi dengan air sisa ya istri, demikian ya. Artinya tidak berdosa ya. Atau sebaliknya, itu seorang suami atau seorang istri mandi dari air sisa suaminya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal yang juga dimakruhkan ya, hal yang dimakruhkan adalah mandi tanpa penutup ya, mandi tanpa penutup ya, tanpa ada kain penutup bila dia mandi di luar ya, bila dia mandi di luar tanpa penutup ya, di tempat terbuka dia tanpa penutup, maka ini tidak dibolehkan. Bahkan ini bisa jadi adalah haram bila ternyata ada orang sekitar yang juga ada bersamanya ya. Namun kalau mandi dengan adanya kain basahan contohnya ya, ini tentunya bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tentunya tidak mungkin dia bisa mandi di tempat yang terbuka seperti ini, karena seluruh anggota tubuhnya adalah
aurat. Dan apabila dia mandi contohnya di sungai atau di tempat terbuka sementara ada orang lain yang melihatnya, maka tentunya ya ini akan mengakibatkan pakaiannya itu menempel ya pada tubuhnya sehingga ini akan membentuk anggota tubuhnya, ini tentunya terlarang demikian ya. Baik ya. Jadi mandi ya bila tanpa adanya penutup ya maka ini tidak dibolehkan ya. Kalau mandi dalam ruangan maka ini dibolehkan ya, mandi dalam ruangan ini dibolehkan ya karena tidak terlihat ya, dalam kondisi tidak berpakaian ya ini tidak mengapa. Jadi mandi dalam kondisi telanjang ini dirinci hukumnya. Bila di telanjangnya adalah di dalam ruangan maka tidak mengapa, tidak ada orang lain yang melihatnya. Demikian ya. Bila dia di luar ruangan ya seperti di tempat terbuka maka dipersyaratkan harus tertutup demikian ya. Bila tidak maka bisa jatuh kepada dosa ya. Demikian. Karena bisa tampak pada dirinya auratnya demikian. Baik, Maimunah radhiyallahu anha pernah mengatakan satartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu minal janabati ya. Aku pernah menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau mandi dari junub demikian. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nah, sehingga kalau mandi dalam kondisi ya tidak memakai penutup ya seperti contohnya tidak ada basahan ya. Kalau bagi laki-laki ini lebih mudah karena auratnya lebih kecil ya. Areanya lebih kecil, hanya antara pusar dan lutut saja maka lebih kecil ya. Adapun bagi wanita maka ya ini wajib untuk dalam ruangan atau tertutup sama sekali demikian ya. Namun kita katakan boleh untuk mandi dalam ruangan dalam kondisi telanjang bulat. Hanya saja dianjurkan untuk tetap memakai pakaian penutup atau kita katakan pakaian basahan ya. Bila tidak pun maka tidak berdosa, hanya saja hal ini dimakruhkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla hayyun satirun yuhibbul haya'a. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i ya. Kalau tadi hadisnya riwayat Bukhari ya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah itu adalah zat yang memiliki sifat malu ya, yang sitir yaitu yang menutup dirinya. Yuhibbul haya. Allah itu mencintai rasa malu. Maka apabila salah seorang di antara kalian itu mandi, maka hendaklah dia menutup diri, yaitu ya memakai penutup demikian ya. Baik, ini anjuran ya, bukan kewajiban. Yang jelas kalau menutup diri agar tertutup auratnya ini wajib. Tapi kalau memakai pakaian ya, kita ulangi, kalaulah ya menutup diri dari orang lain maksudnya ya agar tidak terlihat auratnya maka ini adalah wajib. Namun apabila ya menutup atau memakai pakaian basahan ya untuk menutup auratnya di tempat yang tertutup maka ini adalah anjuran bukan kewajiban. Ya wallahu taala alam. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, hal yang dimakruhkan ya adalah mandi di air yang tidak mengalir ya, di air yang tidak mengalir. Mandi di air yang tidak mengalir maka ini dimakruhkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilanna ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang, maksudnya air yang tetap, ya, yang dia tidak mengalir dalam kondisi dia junub. Demikian, ya. Nah ini.
Baik ya. Nah, ini dia beberapa hal yang dimakruhkan ya ketika mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukupkan untuk penyampaian materi, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dan kita masih membahas ya terkait dengan permasalahan junub insyaallah taala pada waktu mendatang. Permasalahan tentang junub insyaallah kita akan bahas. Masih tersisa pembahasannya insyaallah taala. Baik ya, sedikit kita mengulang hal-hal yang dimakruhkan ya. Bahkan ini sebagainya bisa jatuh kepada dosa, yaitu berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Kemudian yang kedua adalah mandi di tempat yang bernajis ya, sehingga dikhawatirkan akan berbalik najis itu kepada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah mandi dengan sisa air pasangan hidup kita. Kemudian yang keempat adalah ya mandi tanpa penutup kain ya, demikian. Nah, ini bisa jadi haram ketika ya ini dilakukan di tempat terbuka yang banyak orang lewat ya. Nah, seperti itu. Tapi menjadi makruh kalau dia di ruangan tertutup bila tidak melakukan ya atau tidak ketika telanjang bulat, lebih tepatnya seperti itu ya. Baik, kemudian yang terakhir adalah mandi ya dalam kondisi junub, itu mandi di air yang tidak mengalir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan ya untuk penyampaian materinya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan. Saya seorang suami yang mempunyai seorang istri dan satu anak. Saya dulu pernah menjadi guru honorer di kampung istri. Sekarang saya sudah pulang ke kampung saya dengan tujuan menemani ibu saya. Ibu saya berumur 70 tahun. Alhamdulillah di kampung ibu ya sudah membuka usaha warung kecil. Di kampung ibu sudah membuka usaha warung kecil-kecilan. Di kampung masih ada kakak perempuan saya dan suaminya, tetapi tidak satu rumah lagi dengan ibu karena sudah buat rumah baru. Saya di kampung sudah 1 tahun ini berdagang es krim keliling dengan pendapatan yang tidak menentu. Alhamdulillah bulan November 2022 saya lulus PNS guru SD, dapat penempatan di kampung istri, jaraknya 6 jam perjalanan, kurang lebih 181 km. Ibu, kakak perempuan dan istri saya menyarankan dan menasihatkan saya untuk ambil PNS guru SD tersebut. Saya dilema, kalau saya ambil ya PNS guru tersebut nanti akan ada ikhtilat dengan guru perempuan di saat jam istirahat, rapat guru, dan berjabat tangan dengan orang tua murid saat perpisahan sekolah. Dalam hati saya masih ingin dekat dengan ibu dan membantu beliau. Mana yang harus saya utamakan untuk saya ambil? PNS guru tetapi jauh dari ibu, dan kalau mau pulang setiap pekan atau sebulan sekali. Tidak memungkinkan karena jarak dan situasi kondisi sekarang situasi kondisi. Atau saya tetap di kampung dekat dengan ibu sambil berdagang es krim keliling. Bismillah. Untuk saudaraku
yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai anak yang saleh bagi orang tuanya, dan senantiasa Allah jaga kesolehan tersebut ya sampai kematian ya menjemputnya. Baik, ketahui kasus ini sebaiknya dikembalikan kepada pendapat ibu, ya. Apa yang membuat ibu ridho, itu saja, ya. Coba ini dikembalikan kepada keridhaan ibu. Mana yang lebih ya diridhoi oleh ibu, ya. Karena masing-masingnya ya ini tentunya ini adalah tidak bermasalah insya Allah, ya, tidak ada masalah. Cuma memang kita katakan yang paling banyak keutamaannya adalah ketika bisa berdekatan dengan ibu yang sudah tua, ya, kemudian bisa berbakti kepadanya, ya, demikian, ya. Tentunya durasi atau waktu yang tersedia untuk berbakti lebih besar ketika di kampung halaman. Adapun berjualan es krim keliling itu bukanlah satu aib, ya. Tentunya ini adalah sebuah yang halal. Sebagaimana juga bila nantinya ternyata sang ibu lebih ridho ya bagi sang penanya ini agar mengambil kesempatan untuk menjadi guru PNS, ya, di sebuah SD negeri tentunya, ya. Ini juga tidaklah bermasalah secara syar'i bila dijaga ya hal-hal yang bersifat syar'i. Ya, bila ternyata sang ibu ridho dengan hal ini, maka bisa insyaallah taala untuk dijaga ya hal yang syar'i tersebut. Apa itu? Yang dikhawatirkan seperti contohnya ikhtilat di jam istirahat. Kita katakan kalau ikhtilat di jam istirahat, ya kita bisa menghindar contohnya tidak di ruangan. Ya. Bisa jadi kita istirahat contohnya bukan di ruangan guru. Ya, bukan di ruangan kantor. Tapi bisa contohnya di kantin. Nah, seperti itu. Bisa. Atau di perpustakaan. Tidak mesti juga harus di ruangan yang bercampur baur, demikian. Kalaupun bercampur baur tersebut tapi tidaklah berdekatan, ya, tidak saling melihat, ya, maka ini pun tidak mengapa. Demikian. Ini tidak mengapa. Yang penting ini bisa dijaga komitmen, ya, untuk tidak ya melihat aurat wanita, ya, atau guru, demikian. Demikian pula ketika berjabat tangan dengan wali-wali murid yang wanita, jenis kelaminnya wanita, maka ini tidak perlu dilakukan. Bisa contohnya ya dengan mengangkat tangan ya ke dada, ya gitu ya, sembari disatukan begitu. Nah, ini kebiasaan masyarakat kita ya untuk meminta maaf biasanya seperti itu, ya. Cukup seperti itu maka tidak mengapa insya Allah tanpa harus bersentuhan, ya, tanpa harus bersentuhan, demikian. Jadi insya Allah taala hal-hal seperti ini bisa, bahkan mudah-mudahan nanti ini bisa membawa hal baru ya di sekolah SD tersebut, di mana ya tidak ya, kehadiran sang penanya ini di sekolah tersebut ini membawa suasana baru, yaitu di mana laki-laki yang bukan mahram itu tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, demikian. Nah, seperti itu bisa jadi. Tapi ingat, ini lihat kadar diri. Dan sebaiknya ini didiskusikan kepada sang ibu, ya, karena ini yang menjadi pusat ya penentu, bisa kita katakan penentu dari keputusan tersebut.
tanyakan kepada beliau ya dengan perlahan, ya dengan lemah lembut, mintakan keridhaan. Ya, sambil mungkin menyebutkan tentang konsekuensi. Nah, begitu. Contohnya sampaikan kepada sang ibu, ya, tanyakan kepada sang ibu, ya ibu lebih ridho yang mana? Ya, Ananda ini dekat sama ibu tapi jualan es krim keliling, lebih banyak ketemu sama ibu, bisa bantu ibu, ya, bisa banyak berbakti kepada ibu, ataukah harus keluar wilayah, ya, yaitu menjadi guru PNS yang tadi sudah ada panggilan, sudah lulus, kan begitu ya. Nah, tapi konsekuensinya jauh dari ibu, ya, kemudian pulang pun belum tentu sesering mungkin, bisa jadi contohnya ya per 2 bulan atau per 3 bulan, nah seperti itu. Mana yang ibu ridho, nah seperti itu. Nah, ini butuh untuk dibicarakan tentunya ya. Nah, kalau ibu lebih ridho katanya untuk salah satu dari pilihan tersebut, ya, maka insya Allah Ta'ala ini baik ya. Nah, seperti itu. Hanya saja mungkin bisa menitipkan kepada kakak bila ternyata sang ibu ridho untuk ya si anak sang penanya ini untuk jadi guru PNS, ya. Maka dititipkan kepada saudari kandung yang ada di wilayah tersebut, ya. Ya, kakak perempuan sang penanya ini untuk bisa menemani ibu. Nah, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, jika kita ingin bersedekah, apakah istri harus minta izin kepada suami terlebih dahulu? Sedangkan suami belum hijrah, suami masih mikir-mikir, nanti uangnya nggak cukup, itu gimana ya Ustaz? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ciri dari istri yang salehah adalah meminta izin kepada suaminya bila ingin keluar rumah, bila ingin membelanjakan harta suaminya, atau ingin mengeluarkan harta pribadinya. Itu merupakan ya ciri dari istri yang salehah, minta izin kepada suaminya. Nabi SAW bersabda, "Laisa lil mar'ati an tantahika malaha illa bi idni zaujiha." Tidak boleh bagi wanita untuk dia membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Lihat. Ya, ini pernyataan Nabi, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kalau dengan alasan tadi bahwasanya sang suami belum hijrah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini sang suami akan tertarik untuk hijrah. Ya, hijrah menuju sunnah. Karena dia melihat ternyata istrinya semakin ngaji, semakin belajar Islam, belajar sunnah, itu semakin solehah. Suami kan punya akal yang dia bisa berpikir, ya, dan dia bisa membandingkan. Kok beda ya dulu dengan sekarang? Dulu sebelum ngaji kasar. Dulu sebelum ngaji urakan, ya. Dulu sebelum ngaji ya hal-hal buruk yang tampak. Tapi sekarang Masya Allah luar biasa. Setelah ngaji ya ucapannya lemah lembut, ya, tidak pernah meninggikan suara di hadapan suami. Bahkan lebih banyak minta izin kepada suami untuk hal-hal yang padahal itu biasanya dulu nggak pernah minta izin. Demikian. Jadi ini akan membuat suami itu semakin gembira. Dia senang. Ternyata dia sebagai kepala rumah tangga betul-betul diposisikan sebagai pemimpin. Nah, seperti itu. Dia dimintai izin. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi sebab suaminya akan hijrah. Dan itu banyak.
banyak suami yang mereka itu ya hijrah menuju sunnah, ya ke manhaj salaf, belajar agama kembali karena melihat akhlak istrinya yang berubah drastis menjadi lebih baik, gitu. Tentunya dia akan menyimpulkan dengan akalnya, tidaklah ada sesuatu, ya, tidaklah bisa merubah sesuatu yang dulunya jelek menjadi baik, kecuali pasti sesuatu yang merubah itu baik, gitu loh, paham ya? Suami itu akan bertanya, kok bisa ya ngaji sunnah ini katanya jadi membuat orang jadi soleha atau menjadi baik, begitu. Nah, maka dia akan tertarik untuk belajar juga, begitu. Banyak ya, kita katakan banyak suami ya, itu yang demikian. Ya. Bahkan saya sendiri punya kakak kandung ya, yang ternyata suaminya itu tertarik untuk belajar agama ya. Bahkan sekarang berpenampilan sunnah itu sebab ya istrinya, kakak saya, yang komitmen terus untuk belajar agama, demikian. Nah, seperti itu. Perubahan yang lebih baik ini tentunya membuat orang berkesimpulan tidaklah bisa merubah kepada kebaikan kecuali itu memang kebaikan, gitu loh ya. Nah, seperti itu. Nah, coba ya, akhlak diperbagus, demikian, nggak masalah. Walaupun nanti di awal-awal mungkin suami yang belum hijrah ini mikir nanti uangnya nggak cukup gimana, gitu kan. Ya, ini mungkin di awal seperti itu, tapi lama-kelamaan selalu minta izin begitu kan. Lama-lama nanti dia tahu. Bisa juga contohnya ketika untuk bersedekah itu caranya adalah dengan menggugah, gitu. Bukan hanya sekedar, "Bang, izin mau sedekah." Enggak gitu. Jadi dikasih edukasi, contohnya seperti ini, ya. Abang kan sudah tahu bahwasanya ya sedekah itu menghapuskan dosa. Padahal dia belum tahu. Tapi kita hormati dia dengan cara begitu. Ya, lihat ini bahasa yang bagus. Karena abang juga tahu bahwasanya kalau bersyukur dengan harta ini akan ditambahkan oleh Allah hartanya, gitu. Abang kan sudah tahu bahwasanya ya kalau kita berinfak maka Allah akan menggantikannya. Abang kan sudah tahu ya bahwasanya infak dan sedekah itu kelipatannya ya 700 kali lipatnya kalau di jalan Allah. Contohnya begitu. Ya. Nah, karena Abang sudah tahu, ini izin Bang ya untuk apa? Untuk adik ini mau infak, mudah-mudahan Abang dapat pahalanya. Nah, gitu. Infaknya pakai uang adik sendiri, gitu. Yakin itu akan apa? Akan diberi apa? Diberi izin. Ya, minta izin Bang ya. Ya, semoga Abang bisa kasih izin ya, dan Abang dapat pahalanya. Nah, seperti itu. Dikasih izin. Kalaupun sekedar mengatakan kalau kurang nanti gimana uangnya untuk belanja. Ya gitu. Itu paling adalah untuk pertimbangan. Setidaknya bertanya, apa nanti cukup uangnya, itu kan pertimbangan, nggak perlu dianggap sebagai bentuk pembatalan, ya gitu. Ya sampaikan, insya Allah cukup Bang, uang belanja cukup. Nah begitu, ya. Jadi biasakan komunikasi yang baik dengan pasangan hidup, ya. Biasakan komunikasi yang baik dengan pasangan hidup. Jangan kasar, jangan meninggikan suara, ya. Bahasa yang digunakan adalah edukasi. Nah seperti itu. Tidak menggurui, ya, tidak menggurui, demikian ya. Semoga ini jadi pencerahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya Ustaz. Adik saya baru resign dari perbankan konvensional sekitar 2 bulan yang lalu dan sudah cair uang pensiun, jam sostek.
Terus beliau nawarin, kalau mau pakai duit buat modal jualan di Ramadan ini, bilang aja Mas, katanya begitu. Pertanyaannya, boleh nggak saya pakai uang tersebut berhubung uangnya berasal dari uang hasil kerja di bank konvensional Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang ingin saya tekankan bahwasanya bila seseorang pelaku riba telah berhenti dari ribanya karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh harta yang didapatkan dari cara ribanya itu halal baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Allah berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli sekaligus mengharamkan riba. Maka siapa saja yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti taubat maksudnya, ya, bisa dengan ya resign tadi, ya, atau memang itu diyakini sebuah hal yang dosa terus dia taubat, ya, dari riba tersebut, maka falahu masalaf, untuk dia apa saja yang telah berlalu. Lihat, Allah katakan untuk dia apa saja yang telah berlalu, bagi dia apa saja yang sudah berlalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ya, urusannya itu kembali kepada Allah. Mau besar mau kecil itu nanti dikembalikan kepada Allah. Allah nanti, ya. Kalau jujur orang tersebut itu tahu dari ribanya, maka Allah tahu, ya. Pokoknya Allah yang ngurusin nanti, ya, urusannya demikian. Baik. Nah, kalau taubat dari riba maka halal apa yang didapatkan dari riba tersebut, demikian. Nah, seperti itu. Sehingga halal pula untuk bisa ditransaksikan, dijual belikan untuk dirinya, atau diinfakkan atau dihutangkan, demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, bila orang tersebut, ya, orang tersebut belum bertobat dari ribanya, dan ada harta yang didapatkan dari hasil riba atau cara riba tersebut, maka sesungguhnya harta tersebut adalah haram bagi pelakunya, pelaku riba tersebut. Namun bila dipindah tangankan kepada orang lain, ya, baik itu dipindah tangankan dengan cara jual beli, atau dihadiahkan, atau dihutangkan, yang nanti berpindah kepemilikannya kepada orang yang berhutang tersebut, maka hukum asalnya ini boleh. Hukum asalnya boleh demikian, ya. Kenapa kok boleh? Rasulullah pernah berjual beli dengan orang Yahudi. Rasulullah pernah, ya, diberi hadiah oleh orang Yahudi. Sementara orang Yahudi itu suka melakukan riba, suka melakukan jual beli, ya, khamar dan babi, demikian. Nah, kalaulah tentunya haram berinteraksi, kalaulah berpindah kepemilikan tersebut kepada Rasulullah itu haram, maka Rasulullah tidak boleh berinteraksi kepada orang Yahudi tersebut dari sisi harta, seperti berjual beli. Setidaknya Rasulullah akan bertanya, ya, apakah harta yang ditransaksikan ini adalah harta yang haram? Tapi Rasul tidak bertanya, menunjukkan bahwasanya berpindah kepemilikan kepada pihak lain, ya, dari orang yang mengusahakan sebuah usaha yang haram tapi zatnya halal, maka ketika berpindah dengan cara yang halal, ya, kepada pihak lain, maka ini seperti barang baru, ya. Kata para ulama, asbabu tabadulil a'yani, ya, asbabu tabaduli asbabil milki
ya katabadul a'yani. Tabadulu asbabil milki katabadul a'yani. Nah, kita ulangi ya. Ya. Tabadulu asbabi al-milki katabadul al-a'yani ya. Pergantian sebab kepemilikan ya itu seperti pergantian bendanya, barangnya ya, wallahu taala alam. Jadi seperti ini barang baru demikian ya. Yang jelas boleh insyaallah taala, tapi ingat ya, ketika kita menerima barang tersebut ya, menerima barang tersebut atau menerima uang tersebut walaupun sebagai hutang ya, atau pemberian atau jual beli, ini tidak menjadikan pembenaran terhadap ribanya demikian. Kalau itu dianggap sebagai pembenaran ya, pelegalan, dukungan ya, maka yang seperti tidak boleh karena ada dampak buruk dari ya harta yang diterima tersebut ya. Namun bila tidak maka boleh insyaallah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, terkait dengan sholat jamaah. Insya Allah lusa saya mau pergi keluar kota, naik kereta api. Dengan waktu keberangkatan pukul 6.50. Melihat waktu maghrib sekarang pukul ya 6.43, dan saya kira terlalu sempit jarak antara waktu sholat maghrib dengan waktu keberangkatan kereta api. Apakah dengan pertimbangan tersebut saya boleh menjamak sholat maghrib di waktu isya ketika tiba di kota tujuan Ustaz? Dan jika boleh, mana yang lebih dahulu dikerjakan Ustaz, sholat maghrib ataukah sholat isya Ustaz? Demikian. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sang penanya senantiasa dalam kebaikan dan kebahagiaan, serta menjaga dari setiap keburukan di mana saja berada dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bila sempit waktu untuk melakukan sholat ya, karena biasanya memang keberangkatan ini tepat waktu biasanya ya, dikhawatirkan malah telat ya, dan sholat tentunya tidak khusyuk bila ternyata ya dilakukan dengan cara yang cepat seperti ini. Nah, jarak dari tempat tinggal yang disebutkan ya sampai ke stasiun kereta api insyaallah taala ini jarak yang lebih dari 6 mil insyaallah, yaitu sekitar 11 km kurang lebih ya. Mudah-mudahan keberangkatan seperti ini sudah masuk jarak di mana ya ini bisa untuk melakukan ya jamak dan qashar. Lebih-lebih ternyata waktu yang sempit ini dikhawatirkan itu mepet waktunya. Maka insya Allah ta'ala ini boleh dijamak dengan jamak takhir, yaitu menggabungkan ya sholat itu di waktu yang kedua. Dalam hal ini, dalam kasus yang ditanyakan adalah ya sholat maghrib digabungkan dengan isya di waktu isya, demikian. Maka tidak mengapa insya Allah ta'ala. Ya, karena pertama sempit jaraknya, kemudian yang kedua ya jarak antara tempat tinggal dengan stasiun kereta api ini sudah kurang lebih sekitar 6 mil ya, atau sekitar 11 km. Maka insya Allah ini sudah cukup ya untuk bisa melakukan jamak. Tapi karena sempit maka jamak takhir, demikian ya, melakukan sholat maghrib di waktu isya.
Nah, adapun sholat yang harus dikerjakan adalah dengan cara berurutan, ya. Ketika nanti di jamak takhir, demikian pula jamak takdim, maka tetap saja sama, yaitu harus berurutan. Yaitu sholat yang lebih dahulu itu dikerjakan ketimbang sholat yang berikutnya. Jadi untuk kasus yang ditanyakan, sholat maghrib terlebih dahulu dilakukan, ya. Jadi nanti sampai di tempat tujuan, maka ya setelah berwudu kemudian bersiap untuk sholat, maka qomat untuk sholat maghrib, ya. Lalu sholat 3 rakaat salam, kemudian bangkit lagi untuk sholat isya dengan qomat untuk sholat isya, lalu sholat 2 rakaat salam. Kenapa kok 2 rakaat salam? Karena ini dalam kondisi safar, ya, maka dikosor. Ini jamak kosor namanya, demikian, ya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya perihal sholat. Begini Ustaz, Jumat malam, berarti ini malam Sabtu, saya ke dokter dengan suami. Jadi saat adzan isya, saya masih menunggu antrian di klinik dan suami ke masjid untuk sholat. Niatnya saya nanti sholat di rumah. Qadarullah sampai rumah kami jam 10 lewat. Dan saat mau sholat isya, saya haid. Saya yakin haid itu baru datang. Seandainya saya sholat di awal waktu isya, saya pasti dapat. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa dan bagaimana sebaiknya? Apa yang saya lakukan? Apakah qadha salat isya atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah wa anti fajazakillahu khairan wa fiik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kasus yang ditanyakan ini, sang penanya tidaklah berdosa. Kenapa tidak berdosa? Pertama, tidak ada kewajiban bagi seorang wanita untuk sholat berjamaah, ya, di masjid. Bahkan sholatnya adalah di rumah. Sementara ini di luar rumah bahkan sedang antri, ya, menunggu antrian. Demikian, ya. Nah, sehingga ternyata sebelum sempat untuk melakukan sholat yang ditanyakan tersebut, itu sholat isya, ya, sudah mendapatkan kondisi haid, sehingga tidak bisa melakukan sholat. Demikian. Maka ini bukanlah merupakan dosa, insya Allah taala, ya, tidak berdosa, ya. Kalaupun merasa itu sebuah kesalahan, maka banyak istighfar. Tapi insya Allah taala Allah Maha tahu, ya. Nah, ini di luar kemampuan karena tidak tahu kondisi yang akan terjadi, demikian, ya. Kalau tidak salah ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya ya tidak ada dosa bagi wanita tersebut, ya. Nah, adapun untuk qadha salat nantinya, dan di sini terjadi perbedaan pendapat, ya. Saya pribadi condong adalah untuk mengqadha. Saya condong kepada pendapat yang mewajibkan bagi wanita tersebut untuk mengqadha, ya, karena terhalang, ya, untuk melakukan sholat, ya, dikarenakan memiliki kesempatan untuk melakukan sholat setelah masuk waktu. Namun karena ada satu hal, ya, seperti tadi menanti antrian, begitu juga dalam kondisi di luar rumah, ya,
dan akan melakukan di rumah berdasarkan petunjuk Nabi untuk wanita, ya, bahwasanya Nabi SAW itu ya mensyariatkan bagi wanita untuk sholat di rumah, demikian. Nah, karena alasan ini sehingga tak didapatkan kesempatan untuk sholat isya karena keburu sudah haid, demikian. Maka tidak berdosa, namun ada kewajiban untuk mengqadha, ya, demikian. Mengqadha setelah suci, ya, setelah suci dari haid. Nah, maka mengqadha sholat, ya, tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya, sepertinya kita cukupkan saja dulu karena sudah pertanyaannya sudah banyak yang dijawab. Tentunya dalam penyampaian ini, baik itu penyampaian materi maupun jawaban pertanyaan, itu ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka buanglah, ya, jauhkanlah dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan sebagai Islamic Center, pusat kajian-kajian Islam di wilayah Medan dan sekitarnya. Selain, ya, itu ada kegiatan contohnya sholat 5 waktu tentunya, karena ini masjid, ya, membangun masjid, tentunya ada kegiatan sholat 5 waktu, sholat sunat, bahkan nanti kegiatan Ramadan, demikian, ya, ketika tahunan, ya, Ramadan, demikian. Dan tentunya kajian-kajian ilmiah tidak terlewatkan, ya, insyaallah taala, ya, akan dilakukan kajian rutin, demikian pula kajian yang berkala seperti contohnya, ya, tabligh akbar, daurah dan semisalnya. Dan insyaallah taala juga akan diselenggarakan, ya, kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat dan kaum muslimin seluruhnya, ya, insyaallah taala, untuk wilayah Medan tentunya dan sekitarnya. Nah, ini peluang yang besar. Mengapa peluang besar? Karena masih terbuka besar, ya, nilai proyek pembangunan Masjid Al-Muwahhidin sekitar 41 miliar. Peluang yang besar bagi kita untuk memiliki sebuah rumah di surga. Demikian pula memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir dan mengalir seterusnya, ya, tatkala dimanfaatkan tentunya. Mari kita, ya, saling bantu-membantu dalam kebaikan, ya, dalam ketaatan. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 712748855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Info lanjutan Anda bisa lihat di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.